Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama aku Bimo Putra Handoko. Kali ini aku akan membacakan cerpen yang ku buat sendiri. Memang sih nggak terlalu bagus-bagus banget karena memang sudah lama banget sih aku nggak nulis cerpen kayak gini. Dan semoga kalian suka ya. Kita mulai. Narasi damai, semoga pikiran kalian tenang. Rindu Stasiun, karya Bimo Putra Handoko. Di stasiun kereta yang sudah sepi, di stasiun kereta yang sudah sunyi, penumpang-penumpang sudah berhasil dipulangkan ke rumah masing-masing. Karena memang 30 menit lagi stasiun akan ditutup. Lampu-lampu perlahan dimatikan oleh para petugas. Para petugas juga meyakinkan bahwasannya pada malam ini dan pada hari ini tidak ada lagi jam kereta. Namun terlihat pria memakai jaket putih duduk di bangku stasiun, melihat layar ponselnya, lalu beberapa menit kemudian ia meneteskan air mata. Pria itu Reza. Dia melihat foto dirinya bersama mantannya. Reza rindu dengan keadaan dulu, tapi ia tahu waktu tak bisa diubah. Waktu tak bisa diputar kembali. Reza hanya pasrah menapak pada kenyataan yang tak seindah pemikirannya. Reza hanya pasrah dengan kenyataan dan realita. Reza benar-benar menyesal. Hatinya kacau lah. Hatinya itu kalau di zaman sekarang dibilangnya ambiar. Hatinya tak tahu lagi bagaimana. Semua terasa sia-sia. Mantannya itu Lina meninggal atas kecelakaan kereta 2 minggu lalu. Kecelakaan itu menewaskan 300 orang, termasuk Lina yang sedang ingin pergi ke kampung halamannya. Kenapa Tuhan mentakdirkan seperti ini? Ucap Reza, menggaruk keras rambutnya. Luka yang ada di hatinya pun bahkan tak terkalahkan oleh kerasnya luka dari rambutnya Reza itu. Karena hampa semua cerita, hampa semua hidup Reza sekarang. Dan terasa senyuman Lina hanya fantasi yang memutar di otaknya, hanya fiksi yang memutar di hidupnya. Lampu sudah hampir semua dimatikan, namun petugas menyalakan 3 lampu di tempat berbeda, yaitu di pojok kanan stasiun, di tengah stasiun, dan di belakang stasiun. Setidaknya stasiun itu tidak terlalu gelap. Untung saja Reza duduk cepat di bawah lampu tengah itu. Reza belum mau pulang dari stasiun itu. Dari stasiun di mana dia dan Lina saling mentertawakan perihal lucu yang mungkin hanya bagi mereka mengerti. Tapi bagi mereka, tertawa lepas dan memikirkan hal-hal lucu adalah suatu hal yang paling indah lah menurut mereka sepanjang hidupnya. Seketika ada seseorang perempuan yang duduk di samping Reza. Dia memakai masker, berjubah putih, dan Reza menanyakan tentang siapa dirinya. Siapa perempuan itu? Perempuan itu hanya terdiam. 5 menit kemudian, perempuan itu tersenyum kecil. Tolong menjauh, jangan buat saya takut. Reza memastikan ponselnya itu dimatikan lalu berdiri dan memberi jarak kepada perempuan aneh itu. Kamu kangen ya sama Lina? Kata perempuan itu yang membuat Reza semakin takut. Iya sih, tapi kok kamu bisa tahu kalau saya kangen sama Lina? Terbata-bata Reza berbicara kepada perempuan itu dan dia semakin menaruh curiga kepada perempuan itu. Mau ketemu dengan Lina? Tanya perempuan itu. Aku mau, tapi memang kau bisa? Reza tak yakin dan benar-benar ragu dengan perkataan perempuan aneh itu. Perempuan aneh itu berdiri dari tempat duduknya, kemudian mendekat pada Reza. Seketika Reza tidak bisa bergerak, seakan-akan ada yang menahan sesuatu yang goib. Dan Reza hanya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pikir dia akan dihipnotis dan perempuan aneh itu akan mensugesti Reza agar Reza mengaku bahwa perempuan itu adalah Lina. Tangan Reza digenggam. Reza menutup matanya, berdoa agar semua baik-baik saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya mulai memancar kepada Reza setelah perempuan aneh itu menyuruh Reza membuka matanya. Tangan Reza bercahaya, lalu ada satu foto hasil Polaroid, yaitu foto terakhir Reza
dengan Lina di stasiun sembari menunjukkan tiketnya. Sebelum 5 menit kemudian kecelakaan itu terjadi. Reza benar-benar pusing, benar-benar tak tahu lagi bagaimana. Apa dia tertidur hingga mimpi seperti ini? Apa dia melakukan suatu hal hingga dia mendapatkan atau berada di dimensi lain? Reza tak tahu menahu perihal dirinya sekarang. Dia hanya ingin pulang. Foto Polaroid itu seketika menghilang, lalu menjadi cahaya lepas. Hingga cahaya itu seperti meledak dan mengarah ke arah kanan stasiun, tepatnya di bawah lampu stasiun bagian kanan. Sesudah ledakan itu, Reza melihat seorang gadis yang tersenyum. Dan ternyata itu ialah Lina, mantan Reza yang Reza rindu selama ini. Lina mendekat kepada Reza. Dia tersenyum, menggenggam erat Reza. Cowok itu pun juga sebaliknya menggenggam erat tangannya Lina. Mereka saling menatap dan itu benar-benar hal paling romantis yang mereka lakukan. "Aku kangen, Lin," ucap Reza yang lembut. "Aku juga. Tapi aku takut kita nggak bisa bertemu lagi," kata Lina menundukkan kepalanya setelah menatap Reza yang terlihat benar-benar kangen kepada Lina. "Kenapa?" bingung Reza. "Rez, aku sayang kamu. Jangan lupain aku. Aku juga butuh kamu. Aku butuh kamu, Rez." Lina menangis. "Aku ada untukmu," jawab Reza untuk menenangkan dan meyakinkan hati Lina bahwa semua akan baik-baik saja. "Reza, taruh tanganku di wajahmu," ucap Lina memberikan tangan kanannya. "Untuk apa, Lin?" Reza semakin bingung. "Coba," Lina mengatakan kalimat singkat. Reza menaruh Lina di wajahnya dan seketika muncul cahaya yang entah dari mana memenuhi seluruh wajah Reza. Cahaya itu mulai memudar dan Reza melihat satu lampu yang bergantung di langit-langit. Sepertinya tempat ini berbeda, bukan di stasiun. Lama-kelamaan mata Reza tidak buram. Ia mampu melihat yang sebenarnya. Jam menunjukkan jam 9 malam, Reza ternyata berada di rumah sakit. "Di mana ini?" tanya Reza pada diri sendiri. Reza melihat ibunya duduk di sebelah Reza yang terbaring di rumah sakit. Ibunya terlihat lelah, menunggu Reza untuk terbangun dari tidurnya. Reza menjamah bahu ibunya secara perlahan. Ibunya mulai bangun dari tidurnya. Ibunya terlihat menangis setelah Reza terbangun dari tidurnya. Reza benar-benar iba kepada ibunya. Ibunya benar-benar memiliki suatu kebahagiaan lah, bahkan melebihi kebahagiaan yang dimiliki seisi dunia ini. Tak terhitung lah. Ternyata Reza koma 2 minggu yang lalu, tepat setelah kecelakaan kereta Lina. Reza tertabak truk karena dia memikirkan roda kereta yang sudah berkarat yang dia lihat di stasiun itu. Cowok itu takut Lina terluka, hingga sampai akhirnya dia memikirkan terus dan termangu kosong di tengah perempatan dan sebuah truk hilang kendali. Reza cuma terdiam. Yang ibunya jelaskan tentang kronologi kecelakaan Reza. Kali ini Reza hanya memikirkan perkataan Lina. "Aku sayang kamu. Jangan lupain aku. Aku butuh kamu." "Ma, Reza boleh pulang?" tanya Reza. Reza, kamu harus istirahat sehari dulu," kata dokter, "kalau kamu sudah sadar." Suara lembut ibu Reza. "Oke deh bu." Reza tak mau membantah ibunya yang sudah menunggu di rumah sakit. Ibu Reza segera menelpon ayahnya yang sedang di perjalanan ke Indonesia dari Mesir untuk bertemu Reza. Ayahnya memang jarang bertemu dengan Reza, namun Reza tak pernah marah atau merasa sedih jika bersama ayahnya. Ayah Reza selalu memancarkan kebahagiaan kepada Reza setelah dari luar kota ataupun dari luar negeri. Meski rasa lelah memikul di bahunya, ayah Reza benar-benar lelaki yang tangguh dan terbaik untuk keluarga. Keesokan harinya, ayahnya Reza baru bisa datang ke rumah sakit. Reza tahu jalannya macet di luar kota di Indonesia dan malam kemarin adalah malam minggu, di mana memang malam minggu adalah malam yang sering macet.
Ayahnya tersenyum seperti biasanya di rumah sakit itu. Ayahnya memeluk raga Reza, memberikan wejangan agar tetap ikhlas atas kepergian Lina. Reza meminta untuk segera pulang. Akhirnya Reza diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya. Di jalan, ayahnya menceritakan serunya di Mesir. Semua kisah ayahnya itu hanya untuk menghilangkan traumanya Reza atas kepergiannya Lina. Sesampai di rumah, Reza meminta izin untuk pergi sebentar. Ibunya menolak, tapi ayahnya mengizinkan dengan syarat harus bersama ayahnya. Kalau dengan ayah mah, ibu mah setuju aja. Ibu Reza setuju. Makasih ibu. Ibu Reza tersenyum lepas. Lagi setelah 2 minggu koma, dia terdiam. Dan itu pun adalah suatu hal yang benar-benar menyedihkan bagi ibunya, Reza Tapui. Setelah Reza tersenyum, ibunya Reza merasakan suatu kehilangan kesedihannya. Ayahnya menyalakan mobil lalu Reza duduk di mobil itu. Kamu mau kemana, Reza? Tanya ayah Reza. Ke kuburan Lina. Reza mengatakan hal yang ingin dikatakan dari kemarin namun tak sanggup untuk mengatakannya. Oh, kamu kangen Lina ya? Ayahnya tersenyum lalu menancapkan gas untuk pergi ke kuburan. Reza hanya mengangguk. Sampai di kuburan, Reza membaca doa agar Lina tenang, agar Lina mendapatkan suatu doa lah dari mantannya. Ayahnya juga mendoakan Lina seperti Reza. Dan beberapa menit kemudian Reza dan ayahnya ke mobil untuk pulang. Reza, kamu lega ya? Ucap ayah Reza dengan benar-benar santainya. Ayah tahu saja. Reza tersenyum. Dan cerita pun selesai.